teman-teman, perkenalkan nama saya Ludovika Arbol, peserta mendongeng dari SD Naskat Don Bosco 2 Saumlaki. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Arkilo. Cerita rakyat Tanimbar. Arkilo. Di timur Pulau Yamdena, hidup 4 orang anak laki-laki yang bernama Arkilo, Ratulos, Ratlenglengan, dan Amren. Mereka berempat adalah anak yatim piatu karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Mereka menjalani hidup dengan susah payah karena tidak memiliki orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, mereka mencari umbi-umbian dan sayuran di hutan serta ikan di sungai. Walaupun mereka hidup tanpa orang tua, tetapi mereka saling menyayangi satu sama lain. Sebagai kakak yang sulung, Arkilo sangat bertanggung jawab menjaga dan melindungi ketiga adiknya. Pada suatu pagi, Amren adiknya yang bungsu menyampaikan kepada Arkilo. Katanya, "Kakak, kami hendak memasak makan siang, tetapi kita tidak lagi memiliki lauk di dapur." Arkilo pun berkata kepada adiknya, "Sudahlah, jangan khawatir. Kakak akan pergi mencari ikan untuk makan siang kita hari ini. Kalian bertiga tinggal saja di rumah. Kakak pasti akan kembali membawa ikan yang banyak dan kita akan makan siang bersama-sama." Kemudian Arkilo pun mengambil alat pancing dan rakit miliknya, lalu membawa rakit tersebut ke muara sungai untuk mencari ikan. Sambil berdiri di atas rakit, ia pun mulai melemparkan mata kail ke muara sungai dengan penuh semangat sambil bergumam di dalam hati. "Saya harus membawa ikan yang banyak supaya adik-adikku tersayang dapat menikmati makan siang dengan gembira." Karena terlalu asik memancing, Arkilo pun tidak menyadari bahwa ia sudah berdiri di ujung rakit. Biur! Karena hilang keseimbangan, Arkilo pun terjatuh ke dalam sungai. Saat hendak berenang menuju ke tepi sungai, ia sangat terkejut karena melihat sebagian besar tubuhnya telah berubah menjadi buaya. Ia pun sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Ratulos! Ratlenglengan! Amren! Tolong kakak!" Sayup-sayup ketiga adiknya mendengar suara Arkilo berteriak minta tolong. Mereka pun bergegas ke sungai dan betapa terkejutnya karena melihat sebagian besar tubuh kakaknya telah berubah menjadi buaya. "Kakak, apa yang terjadi padamu? Kenapa tubuhmu berubah menjadi seperti ini?" Lalu Arkilo pun menceritakan apa yang terjadi kepada ketiga adiknya. Melihat kondisi tubuh kakaknya, mereka pun berpelukan dan menangis. "Ayo kak, mari kita pulang. Biar kami yang merawat dan menjaga kakak," kata Ratulos kepada Arkilo. Ia pun menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa lagi tinggal bersama adik-adiknya di desa. Arkilo pun berkata, "Sudahlah adik-adikku tersayang, jangan lagi bersedih. Takdir telah menentukan kakak seperti begini." Akhirnya, mereka bertiga pun mencari tempat di muara sungai sebagai tempat tinggal Arkilo. Tempat itu diberi nama Arkilos Nyarinai, yang berarti tempat Arkilo berteduh. Karena hari sudah senja, mereka pun pulang ke rumah. Dengan sedih, Arkilo menatap ketiga adiknya kembali ke desa. Desa tempat tinggal Arkilo dan adik-adiknya diberi nama Desa Tutuk Cambung yang terletak di pesisir timur Pulau Yamdena. Demikian cerita rakyat Tanimbar Arkilo yang saya bawakan. Goodbye!